lagi sekali, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang ibu-ibu nggak ada suaranya ya. Ngantuk bu? Ngantuk. Ngantuk ibu? Ngantuk atau lagi gosip? Ngantuk ya. Iya, nanti saya ucapkan salam lagi sekali. Kalau enggak jawab salam, saya doain mudah-mudahan suaminya kawin lagi ya, makanya jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kenceng terus ibu-ibunya ini. Subhanallah. Takut ya. Ciri-ciri sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر الآية صدق الله العظيم أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, selawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Imam Masjid SP2, yang alhamdulillah sampai malam ini beliau masih sehat bugar. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa SP2, abang saya, mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi udah pulang nggak beliau? Oh, di belakang beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau panjang umur memimpin SP2, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kawin lagi. Tidak amin. Ada ibunya di sini? Ya Allah, mudah-mudahan bukan doa ya, tapi permohonan. Mudah-mudahan. Singkatnya para hadirin, hadirat jemaah walimatul khitan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita hadir di tempat yang berbahagia ini. Baru saja kita sudah dengarkan adik-adik kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang lebih kurang 1 jam kita mendengungkan Al-Quran, mendengar lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ketika dibaca tadi, subhanallah, ucapan Allahu Akbar. Tidak mungkin orang nyanyi dangdut ataupun rock mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimanapun bagusnya suara Bang Haji Roma Irama, bagaimanapun bagusnya suara Lesti Kejora, tidak pernah kita dengar kata-kata Allahu Akbar. Tapi ketika lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, ciri-ciri orang yang beriman, idza tuliyat ayatihim zadatuhum, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, zadatuhum, bertambah keimanannya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya,
Tadi dibacakan ayat suci Al-Quran, bergetar hati kita. Kenapa? Tidak mungkin kata-kata Allahu Akbar itu terungkap main-main. Betul nggak Pak? Tidak mungkin. Tapi berkat hati tersentuh kita, ucapan Allahu Akbar keluar dari hati yang sangat mulia itu. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita sedang mengadakan walimatul khitan yang insya Allah besok putra dan putri kita tadi, putri 2, laki 1, yang insya Allah besok akan dikhitan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khitan ini adalah merupakan wajib hukumnya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak khitan, kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa ya wajib. Sesuatu itu tidak akan bisa sempurna, kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak syaratnya dengan yang tadi. Ibarat hadirin, kita mau naik rumah, butuh apa? Butuh tangga. Kita butuh itu. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini anak kita besok akan dikhitan oleh petugas baik yang laki maupun perempuan. Yang laki dibuang helmnya sedikit, yang perempuan dibuang perempuan yang punya urusan. Yang laki tidak usah tahu, itu urusan ibu-ibu ya bunda ya. Bu, ibu, oh masih sehat? Alhamdulillah. Apa kabarnya bunda, sehat ya? Sehat semuanya? Sehat? Dapurnya sehat juga? Ya Allah, sehat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluargamu naro dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya Allah, saya dengar di SP2 ini anak-anaknya dimondokkan di pondok pesantren, dimasukkan di madrasah-madrasah. Bahkan kemarin kami di SP4 menerima dari SP2 juga sekitar 4 orang masuk di madrasah. Ada dengar tadi dari para meli masuk ke Darul Mutakin ada ya. Dari Darul Mutakin ini, subhanallah. Ini anak-anak pondok luar biasa. Saya alhamdulillah mondok 6 tahun, belajar tilawah tidak bisa. Yang bisanya dandus saja yang saya bisa. Ya Allah. Belajar deh saya dulu 3 tahun saya belajar tidak bisa. Subhanallah, mungkin bukan bakatnya, mungkin bakatnya ke yang sananya saja, tapi ada manfaatnya juga. Nah, pernah juga. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu nara dari api neraka. Bagaimana caranya? Pendidikan. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus dengan yang namanya narkoba. Jangan sampai putra dan putri kita terjerumus kepada judi, mabuk, apalagi judi. Allahu Akbar, judi. Makanya Bang Haji Romain mengatakan judi menjanjikan kemenangan. Tahu
lagunya Pak Haji. Subhanallah. Judi menjanjikan kemenangan. Ia menang sebentar, tapi akan menyakitkan besok dan lusa anak dan istri kita. Mabuk teler di luar sana, Allahu Akbar, sementara orang tuanya diam saja di rumah. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Ini yang bahaya, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau yang namanya maksiat kita bayar. Ayo, ada minuman yang gratis? Tidak ada. Mau mabuk? Pakai uang. Mau judi? Pakai uang. Mau teler? Pakai uang. Makanya kalau Bang Haji Roma Irama, Pak Haji, beliau melakukan, boleh saya nyanyi sedikit Pak ya? Dalam lagu Bang Haji apa katanya? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Pakai uang? Betul nggak Pak? Pakai uang mau judi, mau mabuk pakai uang. Kalau suka sembahyang tak usah membayar. Kalau suka beramah teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Asik. Ya Allah, nggak boleh. Ya Allah. Kata Bang Haji, ya Allah, penuh ibarah, penuh ibrah pelajaran. Disambung lagu beliau, kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Masuk surga berusaha. Bagaimana caranya? Bangun tengah malam. Tadi dibacakan oleh Ustaz kita Paramli, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, pada pertengahan malam bangun kalian, kata Allah, nafilatan lak, belajar, ibadahlah kalian sebagai ibadah tambahan bagimu. Kapan kita bangun? Bangun jam 2. Tapi kalau kita bangun kencing aja Pak Haji, banyak kencing, jam 2, jam 3, barangkali kecapean, barangkali Pak Haji ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kita mendirikan ibadah tahajud, insya Allah Allah naikkan derajat kita. Surga menanti. Tapi sebaliknya, kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Betul nggak ayah bunda? Terserah kita. Surga kita yang milih, neraka kita yang milih. Mau mabuk boleh, mau judi boleh. Makanya pernah Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wahbib ma syi'ta fa innaka mubarikuh. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun, berbuatlah semaumu. Mau judi boleh, mau teler boleh, mau mabuk boleh. Maksudnya kita berbuatlah semaumu. Fa innaka maitun. Ingat, kalau bahasa Lombok ini empelot. Arab batur Lombok ini ke? Mati.
Bahasa Bimanya apa ya mati apa ya? Mati. 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 Oh, Mati. Oh, mati. Kirain. Mati Pak Mati. Mohon maaf izin nih. Isma cita fa innaka maitun, berbuatlah semaumu fa innaka maitun, ingat besok lusa pasti kalian akan mati. Wa bimma syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah siapa yang kamu cintai fa innaka mufariqu, ingat pasti kamu berpisah dengannya. Ibu-ibu dicintai sama bapak-bapaknya, besok bapak-bapaknya, ibu-ibunya pergi ke sana. Bawah apa namanya di sana? Kalau di SP1 bawah bage namanya. Korong batang. Allahu Akbar. Fa innaka mufariqu, kita berpisah. Ibu-ibu berpisah sama bapaknya, bapak-bapak berpisah sama ibu, dan anak-anak kita rumah yang mewah, kasur empuk yang indah, mobil yang mewah, jabatan yang kita punya pisah dengan kita ayah bunda. Istri satu pindah, istri dua. Mohon maaf Pak Kades SP2 Bangka. Bukan menyinggung, nyindir. Mohon izin Abanggi. Pisah kita, siapapun Anda, kita berpisah. Titipan. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i, wala budda yawman an turaddal wada'i. Tiadalah harta, jabatan, kekayaan, pangkat, gelar yang kita punya, wada'i, titipan. Ya Allah, yang paling kaya, saya mau tanya ayah, bunda, ibu, bapak, yang paling kaya di dunia ini siapa sih kira-kira? Siapa orang yang paling kaya di dunia? Yang kaya? Orang yang sholat subuh betul. Tapi yang paling kaya di dunia ini adalah, dan orang yang sangat kaya dan rendah hati adalah tukang parkir. Betul nggak? Tukang parkir yang paling kaya dan rendah hati. Coba dia tukang parkir di pelampang ataupun di mall. Yang datang motor, yang datang mobil, yang datang Pajero, yang datang Punya dia semua. mobil mewah Mercedes-Benz. Nah, sebentar dulu ya, ada gangguan teknis. Sambil menyelam minum air. Lagi sebentar ayah bunda ya. Udah capek? Capek belum? Lanjut? 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 Sampai jam berapa? Sampai jam 2-an. Sanggup 2 jam? Sanggup 4 jam? Tapi ustadznya yang mati. Ya, Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling kaya di dunia ini dan rendah hati tawaddu adalah tukang parkir. Kita ambil pelajaran. Tukang parkir walaupun punya motor yang banyak, mobil yang mewah, dititip satu persatu diambil sama pemiliknya. Tidak pernah kecewa. Betul nggak Pak? Diambil mobil Pajero yang mewah, kecewa tidak? Tidak. Senyum. Diambil mobil harganya miliaran, senyum sampai habis. Apa yang terjadi?
senyum, ucapannya alhamdulillah, habis beban. Orang kaya rendah hati. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Bahwa manusia seluruh yang ada pada dirinya adalah titipan. Harta titipan, jabatan titipan, kepala desa titipan, anggota dewan. Kejar-kejar. Belum ada anggota dewan kan, cuman mudah-mudahan insya Allah, izin Allah. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cocok barangkali jadi kori ya. Sedikit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, tinggal Allah katakan kun jadi. Kun, jadilah kamu jadi anggota dewan. Fayakun, maka jadilah dia. Ini bukan kampanye ya. Saya tidak menyebutkan sesuatu. Kun fayakun, kata Allah, jadi maka jadilah. Tapi ingat, ketika kita memiliki jabatan, ingat titipan. Janji yang sering dilupakan. Mohon maaf yang sudah jadi ya Allah, sering bohong, sering melupakan kata-katanya ya Pak Haji ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal berbohong dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali 3 tempat kita boleh bohong. Berbohong dilaknat oleh Allah kecuali 3. Ibu kalau mau bohong sama bapaknya nanti 3 tempatnya boleh kita bohong. Mana yang 3 kata baginda Rasul? Yang pertama boleh kita bohong adalah ketika ada orang atau alim ulama ataupun dalam peperangan boleh kita berbohong. Ataupun contoh Ustaz Ramli dicari sama perampok. Di mana rumahnya Pak Ramli? Di sana kita boleh berbohong, tidak boleh jujur. Padahal rumahnya Pak Ramli di dekat rumah saya. Tapi kalau mau jujur, itu rumahnya, itu. Tunjukkan. Tapi karena kita tahu orang mau mencuri rumahnya, kita tunjuk di tempat yang lain. Oh, di sana, di mana? Di sana. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara kita yang akan dirampok. Boleh berbohong. Pertama. Yang kedua, tempat boleh berbohong adalah menyambung tali silaturahmi orang yang berpecah belah, orang yang berkelahi. Ya Allah, antara satu sama lain. Bagaimana cara menyatukannya? Salam si A, salam Pak Haji. Oh begini sih salamnya. Padahal beliau tidak pernah salam sama Pak Kades. Tapi dengan untuk memperbaiki saudaranya, dia ucapkan kata-kata salam, padahal beliau tidak pernah nyampaikan salam. Tapi kalau kita hadiri yang dimuliakan Allah, adu domba saudara-saudara kita. Terus tidak tegur sapa sama saudara-saudara kita. Gara-gara pilihannya berbeda, tidak naik, sampai tahunan dia tidak tegur sapa. Ya Allah, insya Allah di SP2 ndak ada di sana. Di SP2 insya Allah ndak ada. Ada kebanyakan. Ndak sedikit maksud saya. Banyak ya Pak Haji. Ya Allah. Mohon maaf ayah bunda, kita kalah dengan kucing. Tahu kucing? Mohon maaf, bukan kita mengibaratkan diri kita dengan kucing. Kucing, coba bayangkan kucing. Kita pukul hampir mati. Coba kucing, hampir mati dia masih dekat sama kita. Betul nggak? Kucing, walaupun kita sampai gempor dia
tetap dia nempel sama kita. Tapi kalau manusia dipukul sekali 2 tahun, 3 tahun, belum tentu dia tegur saudaranya. Allah kalah dengan kucing. Allahu Akbar. Makanya baginda Rasul mengancam manusia yang tidak mau tegur sapa sama saudaranya gara-gara pemilihan pilkades misalnya, gara-gara pilihan dewan misalnya. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumul qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Isnani, 2 golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, hari kiamat hadirin, tidak ada yang pedulikan kita. Anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Di sanalah kita. Isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang 2 golongan manusia ini. Siapa mereka? Qati'ur rahim. Yang pertama, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Kalau bahasa Lombok niki girang saling kewak. Apa bahasa Bimanya apa ya? Tidak saling tegur sapa. Bahasa Bimanya apa ya? Tirojo Angi. Cicarogani. Tirojo Ani. Tirojo Angi. Tirojo Angi. 2 tahun, 3 tahun. Allahu Akbar. Katanya muslim, kok enggak tegur sapa sama saudaranya? Muslim mungkin. Katanya Islam, tapi enggak tegur sapa sama saudaranya. Enggak dipilih jadi merbot, enggak naik masjid 2 tahun. Allahu Akbar. Ini di kampung saya ini, di SP2 insya Allah. Enggak ada. Ya Allah. Enggak dipilih jadi merbot, enggak naik masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara enggak dipilih jadi dewan, enggak mau naik masjid. Allahu Akbar. Gara-gara enggak dipilih, enggak ditegur sapa temannya. Naudzubillah min dzalik. Siapa sabar ya, insyaallah. Pak Haji jangan begitu nanti kita ya. Insyaallah. Insyaallah. Silaturahim, silaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin bersaudara satu sama yang lain. Saya hadir di sini sekarang tidak merasa menjadi tamu, tidak merasa menjadi penceramah, tidak merasa menjadi ustaz, tidak. Tapi seorang anak datang kepada bapaknya, seorang anak datang kepada orang tuanya, seorang saudara datang kepada saudaranya yang ada di SP2. Tidak ada perbedaan di antara kita. Boleh kita jadi apa-apa, siapapun kita, tapi bukan ukuran jabatan yang menjadikan kita menjadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya ditanamkan iman, hadirin yang dimuliakan Allah pada anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah, ajari anakmu untuk sholat. Artinya iman yang ditanamkan. Kalau kamu jadi besar nak, nanti besarnya jadi tentara beriman. Jadi abri beriman. Jadi kepala desa beriman. Jadi gubernur beriman. Jadi maling. Ada maling beriman? Kalau beriman ya, enggak, insyaallah enggak mungkin curi orang punya. Gara-gara beriman enggak jadi. Iya. Kalau dia punya iman, enggak mungkin dia ambil harta orang. Mau jadi apapun, iman dalam dada. Iman inilah yang menjadi kekuatan kita. Makanya didik anak
anak kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Dengan iman kita hidup dan dengan iman kita ingin kembali kepada Allah. Makanya orang yang mau meninggal dunia, apa yang dituntun? Kalimat iman. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita diperdengarkan di telinga orang yang sakaratul maut. Bukan Michael Jackson, bukan rock ataupun keroncong, bukan lagu dangdut yang kita perdengarkan ketika orang lagi sakaratul maut, tapi kalimat La ilaha Muhammadur. Walaupun Roma Irama Raja Dangdut, tidak mungkin Rika Rahim ketika meninggal dibisikkan di telinganya, malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Tidak mungkin kata-kata itu terucap ketika sedang sakaratul maut. Tapi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Makanya anak terlahir, ketika baru lahir ke dunia, apa yang kita panjatkan, apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat pertama yang kita dengar adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Belum pernah mendengarkan Michael Jackson, belum dia mendengarkan Lesti Kejora, belum dia mendengarkan lagu-lagu yang lain. Kalimat yang diperdengarkan adalah la ilaha illallah, iman dalam dada. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah malam ya, jam 10 ya Pak ya. Lagi sedikit ya. Lagi sedikit. Tinggal 1 menit kata jaga Furqan insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayo ayah bunda, mumpung kita masih umur yang dititip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain dan tiada bukan yang harus kita persiapkan dalam diri kita adalah amal jariah yang ada dalam diri kita. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita bawa mati kecuali amal jariah. Jangan sampai kita meninggalkan dosa jariah. Apa dosa jariah? Anak-anak kita, istri-istri kita. Coba kalau sekarang kita lihat di HP, di Facebook itu, ya Allah, perempuan-perempuan memakai pakaian yang kurang kain. Ya Allah, sampai sini orang miskin kain. Itu namanya bukan amal jariah, dosa jariah. Dosa jariah ketika dia meninggal, videonya masih ditonton sama orang, fotonya dilihat sama orang. Dosa jariah di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan istrimu dari api neraka. Jaga mereka, anak-anak kita, jaga dia. Jangan sampai terjerumus ke yang tadi, perempuan, apalagi yang kelas narkoba. Allahu Akbar. Ya Allah, mabuk-mabukan teler di luar sana, sedangkan kita enak-enak tidur di rumah. Anak kita tidak tahu kemana mereka. Ya Allah, hati-hati Pak. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Anak dan istri kita, suami kita, istri kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu
Melalui kesempatan yang sangat berbahagia dan mulia ini, saya berpesan kepada diri yang pribadi dan kepada kita sekalian, mumpung kita masih dititip umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sadar kita sekarang sudah berkurang umur kita. Pak Haji sekarang umur 89 tahun, 90 tahun sudah berkurang. Saya sudah berkurang, sebentar lagi akan masuk ke dalam kubur. Ya Allah, dirimu ya Allah. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang kita agung-agungkan dalam hidup ini. Tidak ada. Jabatan yang kita punya tidak akan kita bawa ke dalam kuburan kita. Yang hanya akan kita bawa adalah amal ibadah yang kita laksanakan sewaktu hidup di dunia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya sampaikan melalui kesempatan yang sangat berbahagia dan mulia ini, setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah adalah pemimpin, ibu adalah pemimpin, suami adalah pemimpin bagi istrinya, suami adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap pemimpin pasti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian saya, kalau bahasa Nabi, idza ahadakumun nas falyukhaffif, apabila kamu menjadi imam, penyampai, falyukhaffif, maka ringankanlah. Artinya tidak usah terlalu panjang. Siapa tahu makmumnya ada yang penyakit darah tinggi, ada yang penyakit lemah jantung. Makanya hati-hati yang jadi imam SP2, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Ini mentang-mentang jadi hafiz, misalnya mohon maaf, ayatnya Yasin. Apa kata mamanya, mungkin kali ini aja saya ikuti dia katanya. Hati-hati. Falyukhaffif, bahasa Nabi, ringankan sholatmu, karena mereka punya kebutuhan. Terkadang ada jagungnya yang kehujanan, terkadang ada jemurannya yang mau diangkat, terkadang istrinya mau melahirkan. Falyukhaffif, ringankan. Oleh sebab itu sampai di sini yang menyampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tapi walaupun singkat memang, tapi mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya, terutama kepada yang pribadi yang menyampaikan ini ada manfaatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya tiang insanul dhaif, insanul fakir ilallah, manusia yang fakir ilmu, manusia yang fakir harta, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah khilaf itu adalah kesalahan dan kekhilafan yang pribadi sendiri. Yang akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, demikianlah acara hikmah hitan yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Muksin SPDI. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak